Rasanya teh menik keset, tapi ada manis-manisnya. Belum lauk pandan laut, asik. Akhirnya teh kita mau masak belum lauk pandan laut. Berat ya Kang, sih karena ayaan ya Kang, ayaan. Tuh, tingali ngan hiji tapi neng. Somai cangkang keyeup. Udah jadi nih, lihat bentuknya unik pakai keyeup. Tinggal lah nanti kan nojos Bu. Sok gue nama tuang Bu canak Bu. Sok atuh. Sampurkan cabutnya. Cabut lah. Wih, tingali neng. Sidat kuah danasnya teh udah jadi gening meni lihat. Ararageng alias pada besar belutnya teh. Bu, enak mana Bu? Kurang tuang Bu. Mana neng nu abi? Tunggu ibu kalau tuh. Sampurasun, sobat anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarna? Semoga sehat semua ya. Aduh, sungguh beruntungnya Rangga berada di tempat yang indah, ditemani dengan orang yang tepat. Nah, perkenalkan, ini namanya Neng Gina. Mendigelis pisan ya. Pantainya maksudnya. Kumagin ramenya. Wah, sekarang Rangga lagi berada di Pantai Legok Jawa nih, tepatnya Kabupaten Pangandaran. Selain pantainya di sini indah nih, masih ada yang lainnya. Ada hasil alam, tradisi, dan yang pastinya kulinernya dong. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Jejak Anak Negeri karena alam memberi banyak manfaat. Untuk mengawali petualangan di Kabupaten Pangandaran, tepatnya di Pantai Legok Jawa ini, Neng Gina mau mengajak Rangga mencari buah pandan laut. Penasaran? Nanti Rangga kasih tahu deh buahnya seperti apa. Pak, mana jantan teh buah teh mana? Wah bener, lobet kieu. Saya tuh orang taikan Pak. Sok, abi taikan namanya. Nah, ini dia yang dinamakan pandan laut. Harus ekstra hati-hati, karena pohon pandan laut ini dipenuhi dengan duri, mulai dari batang pohon hingga daunnya. Buah pandan laut yang Rangga cari adalah buah pandan laut yang sudah matang. Tandanya berwarna merah kekuning-kuningan seperti ini. Pandan laut ini termasuk dalam jenis pandan besar. Masih satu keluarga kok dengan pandan wangi yang biasa tumbuh di pekarangan rumah. Oh ya, sobat anak negeri sadayana, bagian-bagian pohon pandan wangi ini banyak yang bisa dimanfaatkan loh. Seperti bunga jantannya yang bisa dimanfaatkan untuk pengharum ruangan ataupun lemari pakaian karena aromanya yang wangi banget. Terus batangnya sendiri bisa juga digunakan sebagai bahan bangunan. Nah, kalau buahnya sendiri bisa dikonsumsi dengan cara diambil sarinya, kemudian dijadikan bumbu masakan. Cobiannya. Rasanya teh menik keset, tapi ada manis-manisnya. Iya teh, yang asak alias yang mateng. Kalau misalnya belum mateng pasti gatel. Renas Pak, atelnya. Sok atuh, cik. Buah pandan lautnya sudah kami dapatkan nih. Sekarang waktunya memasak. Belum lauk pandan laut, asik. Akhirnya teh kita mau masak belum lauk pandan laut. Tah, ayeuna mah hayu urang masak. Ibu naon ngolak? Abi nojosannya punya. Jawab atuh Bu. Bu, muhun. Nah, gitu atuh. Sak masak. Untuk membuat belum lauk pandan laut, bumbunya sih cukup simpel kok. Yang pasti harus ada bawang putih, bawang merah, cabai, sampai rempah-rempah lainnya. Dan tentu saja si buah merah merona pandan laut.
Sementara Ibu Yani menghaluskan bumbunya, Abdi menusuk ikan bandengnya. Nah, Neng Gina lah yang bertugas berhadapan langsung dengan buah pandan lautnya. Karena tekstur buahnya yang sangat keras, untuk dapat mengambil sarinya, maka buah pandan laut harus diparut terlebih dahulu. Kalau soal kandungannya sih jangan ditanya lagi. Sama seperti buah yang berwarna merah lainnya. Buah pandan laut ini mengandung banyak nutrisi, dari karbohidrat, protein, lemak, serat, hingga beta-karotin. Dengan kandungan nutrisi sebanyak itu, pantas saja kalau buah pandan laut ini baik untuk kesehatan pankreas, liver, hingga mencegah kanker. Ah, udah selesai nih, ah. Oh iya tuh, lauk lagi atas, Neng. Sok balur ayeuna mah. Sip. Sok sadaya nana. Sobat anak negeri, ada yang tahu nggak fungsi dibalurkan sari buah pandan laut ke ikan bandengnya seperti ini? Ya, benar sekali. Buah pandan laut berguna untuk menghilangkan bau amis pada ikan dan membuat masakan semakin sedap. Ayo, laukna atos. Oh, atos sok kali ke Neng, urang belum. Oh. Bu, mana Bu? Bumbuna Bu? Yang siap seluruhnya, Jang. Siap. Ayo. Wah, ini serunya kalau bakar ikan ditemani dengan adik-adik yang super heboh ini. Tepangken, mereka adalah Raka dan Dava. Kebetulan sekali pulang sekolah, Raka dan Dava sedang lapar-laparnya nih. Pantas saja, semangat sekali ya. Naon? Ya heula atuh ieu urang oles-oles sila ieu bisi ditah bisa dikitu. Mane oge tah sarok heula. Sabar atuh barudak, walaupun lapar harus tetap sabar. Sebentar lagi juga selesai. Karena bakar ikan seperti ini nggak perlu waktu lama kok. Jangan terlalu lama agar kandungan gizi pada ikan tidak terurai karena terlalu panas. Nah, udah selesai nih. Ini dia belum lauk pandan laut. Ajak gelas. Kumaha? Ulah, tuh cobaan. Iya, atuh sakeudeut deui saya teh saeuli, saeutik. Ngapa? Kumaha, Neng? Mana tuh lauknya? Tulis ya, kumaha? Iya, Neng aya keneh. Sok. Nya Neng, unyu aya keneh sia, Yang. Iya, Neng aya keneh. Tapi saya tilu kumaha yos, we dengan tiluannya. Udah ya. Neng tenang, aya keneh tuh, tinggal disesakeun ye, Jang Neng. Mere teh urut. Ini dia, belum lauk pandan lautnya teh udah jadi nih. Wah, harum pisan kalau dibakar mah. Sekarang mau makan? Bu mau makan? Hayo Bu, enak mah tuang. Bener, ini sih enak sekali. Bumbunya menyerap sempurna dan gak ada bau amis khas masakan seafood pada umumnya. Hari api kunaon hari deung. Kunaon gitu ah? Iya, hari deung. Mana? Tuh. Nya nah hideung kela. Kela. Ieu mah gara-gara barudak. Sok. Oh, ka mana aja? Agung kieu Bu, angeun kuripa pandan laut. Itu dia yang mau saya masak bareng si Neng dan si Ibu. Bu, ayeuna Abi ngabasuh ieu nya, cuci dulu nih. Siap Bu. Nah, cuci gurita terlebih dahulu sebelum dimasak. Ingat, cucinya harus sampai bersih ya, agar aroma amis pada gurita bisa berkurang. Lalu siapkan rempah-rempah untuk mengolahnya, termasuk buah pandan lautnya yang harus diparut terlebih dahulu untuk mengeluarkan sarinya. Nah, legok Jawa yang masuk ke dalam Kabupaten Pangandaran memang memiliki beragam menu jenis olahan seafood. Salah satunya ya kuripa pandan laut ini. Sobat anak negeri, kalian tahu nggak kalau pandan laut itu berasal dari Australia Timur dan Kepulauan Pasifik, sehingga banyak tumbuh di pantai daerah tropis. Hebatnya lagi, selain bunga, buah, batang, dan daunnya yang bisa dimanfaatkan,
Tanaman pandan laut ternyata memiliki peran penting untuk pantai. Makanya pandan laut seringkali disebut juga dengan penjaga pantai. Karena pandan laut dapat menjadi tanaman pemecah ombak, pencegah erosi dan abrasi, belum lagi menjadi tempat untuk bertelur para penyu. Asik cerita soal pandan laut, bumbu halusnya ternyata sudah jadi. Kalau begitu, gurita siap untuk dimasak nih. Namanya cik, pandan. Laut, bisa digorengnya. Siap, sadaya anak. Tumis bumbu halusnya sampai harum, kemudian jangan lupa tambahkan air dan juga sari buah pandan lautnya. Tunggu air bumbu mendidih, kemudian masukkan kuripannya alias gurita. Eits, jangan kaget kalau tubuh gurita berubah warna menjadi kehitaman. Hal itu diakibatkan oleh zat tinta yang keluar dari dalam tubuh gurita. Tenang, aman kok. Nah, memasak gurita tak perlu waktu yang lama. Selain agar kandungan gizinya tetap maksimal, juga agar daging gurita tidak kenyal atau alot. Sip, jadi deh. Ini dia angin kuripa pandan laut. Jangan pada ngiler ya. Angin kuripa pandan lautnya tuh udah jadi. Aromanya tuh bener-bener seger pisan ini mah. Hayu neng, ini mah orang tua. Wih, ini sih enak pisan. Bumbunya meresap dan guritanya nggak ada amis sedikit pun. Itulah gunanya pandan laut. Hewan laut yang termasuk moluska ini memang memiliki daging dengan aroma yang khas. Pokoknya dijamin enak deh. Selain enak, gurita juga termasuk salah satu seafood yang rendah kalori dan rendah lemak. Jadi rugi banget deh bagi yang tidak suka. Ayo Neng Gina, Bu, tambah lagi. Mumpung cuaca cerah, Rangga, Neng Gina, dan Kang Freddy akan mencari kepiting bakau di dekat muara yang berada di desa Legok, Jawa nih. Sip! Wah, perahu udah siap nih. Waktunya berangkat. Kalau berada di ujung perahu seperti ini sih, jadi mirip adegan di film-film. Ang, di mana tempat Ang? Iya, di dia. Di dia, sok atuh orang pasang pinturna. Umpanan heula teh. Ya. Oh. Ternyata tidak gampang loh untuk mendapatkan kepiting di muara seperti ini. Pertama-tama kita harus pasang umpan dari ikan yang diikatkan di dalam pintur. Yaitu alat berbentuk persegi ini, kalau kepiting sudah masuk, maka tak akan bisa keluar lagi. Atau sih teh Kang, tinggal ke ditu kan. Sok atuh gara lempar kan. Siap. Ke ditu ka sisi. Ya. Pasang lagi umpan berupa ikan ke semua pintur. Lalu lempar perangkap ke sejumlah titik. Ya, bau amis ikan akan memancing perhatian kepiting untuk masuk ke dalam pintur. Walah, emang Rangga lagi beruntung nih. Kirain teh bakal lama nunggu kepiting masuk ke perangkapnya. Ternyata Kang Freddy udah memasang pintur sejak kemarin. Jadi hari ini tinggal ambil deh. Semoga aja dapat banyak ya kepitingnya. Jadi penasaran euy. Berat ieu mah Kang, sigana ayaan ieu mah Kang, ayaan. Tuh, tingali, kan hiji tapi Neng. Ingat, saat melepas kepiting dari perangkap harus hati-hati ya. Jangan sampai tangan kita kena capitnya. Bisa-bisa berdarah nanti. Memegang kepiting kudu ada tekniknya. Ya, seperti ini, pegang dari belakang. Yuk angkat perangkap yang lain lagi, Kang. Ya, kepiting bakau merupakan salah satu biota laut yang berada di perairan pantai, terutama area mangrove atau bakau. Hewan yang berjalan miring ini pun dikenal lincah. Selain pergerakannya yang cepat, kepiting memiliki kebiasaan masuk ke dalam lumpur atau pasir
jika merasa hidupnya terancam. Neng, terus cekapnya, Kang. Cekap, ayo ah, orang uy ah. Keburu sonten, orang pasak we nama. Yo. Sop keyeup legok Jawa. Itu dia yang mau saya masak bareng Neng Putri dan Ibu Sri. Sekarang mah orang masak. Yuk Neng yuk. Iya, ambil langsung ngerebus aja, Bu. Nah. Pertama-tama, kepiting yang sudah dicuci bersih harus direbus terlebih dahulu ya. Nah, sementara Rangga merebus, Neng Putri dan Ibu Sri akan menyiapkan bumbu halus dan bahan pelengkapnya. Simpel sekali bukan? Urusan potong-memotong dan mengulek bumbu sih Rangga serahkan ke Bu Sri dan Neng Putri aja. Karena mereka jagonya. Semangat Bu, ulek sampai halus ya. Merebus kepiting mah tak perlu waktu lama. Cukup sampai cangkangnya berubah warna aja. Sekitar 15 hingga 20 menit. Sobat anak negeri, pada tahu nggak sih kalau kepiting setelah direbus atau dimasak akan segera berubah warna menjadi orange kemerahan. Hal itu karena reaksi dari kandungan zat kimia cangkang kepiting saat bertemu dengan panas. Bu, iya tos asaknya. Sawatu Bu, mana wadahna? Oke. Membuatkan kali sadaya nananya Bu. Nah, kepiting bakau yang sudah direbus harus dipisahkan dulu daging dengan cangkangnya ya. Karena untuk membuat sup kepiting hanya dagingnya saja yang akan digunakan. Kalau dasarnya udah enak, kepiting mau diolah jadi apapun juga pasti enak. Namun jika pengen makan yang hangat-hangat tapi mengenyangkan, ya paling tepat sup kepiting. Lihat, kepiting sebanyak ini cuma menghasilkan daging yang tak begitu banyak. Pantes saja sup kepiting yang dijual di restoran itu mahal harganya ya. Ya, tos Oh, sok Neng. Kedap Neng. Ada info nih. Ternyata kepiting itu salah satu hewan purba yang sudah hidup 200 juta tahun yang lalu. Manfaatnya kepiting atau keyup ini tuh banyak pisan. Nih ya, tapi jangan berlebihan. Karena sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik. Laras Neng? Laras Bu? Oh, ayeuna mah urang sayur. Tumis olahnya berarti. Tumis bumbu sampai harum. Lalu tambahkan air secukupnya. Tunggu hingga air agak mendidih. Lalu masukkan bahan irisannya. Sekarang waktunya masukkan daging kepitingnya. Masak hingga matang sempurna. Oh ya, ternyata membuat sup yang tergolong menu mewah ini tidaklah susah bukan? Cuman harganya saja yang terbilang cukup mahal. Di pasaran, kepiting bisa dijual 75.000 hingga 85.000 untuk 1 kilogramnya. Weleh, mahal pisan ya. Beda halnya dengan Rangga yang dapat kepitingnya dengan cari sendiri. Ini sih enak sekali. Gurih, asin, manis, semua melebur saat masuk ke mulut. Bisa nambah berkali-kali nih. Ya, memiliki cita rasa yang enak dan lebih dominan gurih, membuat banyak orang sangat menggemari aneka olahan makanan laut. Salah satunya kepiting. Makanya sedikit terasa aneh jika ada orang yang tidak suka makanan laut. Karena faktanya, makanan ini banyak disebut sebagai makanan paling enak. Juga memiliki banyak manfaat baik untuk kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara baik dan benar. Laos canggihnya. Hei, Ang! Kadi dahar heula. Allah ilaha illallah itu Ang kakang aku gubrak-gerak. Ang! Hari itu kakang dari kakang gubrak sampai dah Ang. Allah ilaha illallah. Sabodo teuing kelapa ieu Ai mandahar we atuh. Katu Ang tinggal kakak orang kanu ngagumbrag itu Ang. Astagfirullah Ang. Tolong ieu adeuh teu bisa tengkat.
Selesai dengan sup kepitingnya yang super lezat, sekarang waktunya memasak olahan lain. Namun yang satu ini berbahan dasar cangkang kepiting. Penasaran? Ikuti Rangga terus ya. Ibu Imas, Neng Putri, terutama saya mau masak somai cangkang keyeup. Wah, dari namanya aja udah unik nih. Hayu, ayo nama Angga duruk ieu nya Bu cangkang nanya. Kadieukeun Bu. Ya, bahan dasar berupa cangkang kepiting atau cangkang keyeup. Kali ini akan kita jadikan menjadi tepung. Tapi sebelumnya, cangkangnya harus dibakar terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan air di dalamnya. Pembuatan tepung dari limbah cangkang keyeup sendiri menjadi makanan yang dapat dikonsumsi. Merupakan salah satu pemanfaatan untuk mengurangi limbah yang ada di lingkungan masyarakat. Sementara Rangga membakar cangkang keyeup, Ibu Imas dan Neng Putri akan menyiapkan bumbu halusnya dan juga bahan pelengkapnya. Selain cangkang kepiting, ini dia bumbu dan bahan-bahan untuk membuat siomay cangkang keyeup-nya. Untuk membuat sambal kacang yang akan menjadi saus siramnya nanti, Ibu Imas menghaluskan semua bumbu, termasuk kacang dan juga gula merah. Sudah terbayang deh kelezatannya. Bu, iya asak Bu, kantunan enak Bu. Terusnya, siap. Selesai dikeringkan dengan cara dibakar, cangkang keyeup selanjutnya harus dihaluskan terlebih dahulu dengan cara ditumbuk menggunakan cobek. Nah, cangkang kepiting sendiri mengandung banyak kandungan gizi, seperti kalsium, protein, dan juga karbohidrat. Selesai ditumbuk, masih harus disaring terlebih dahulu untuk menghasilkan tepung cangkang keyeup-nya. Ya, seperti ini jadinya, mirip tepung tapi warnanya agak gelap ya. Campurkan tepung keyeup dengan tepung beras. Kemudian beri perasa dengan garam sesuai selera. Tambahkan juga irisan daun bawang biar tambah sedap. Lalu buat adonan dengan mencampurkan sedikit demi sedikit air panas. Ingat, harus air panas ya, agar adonan bisa menjadi kalis. Sekarang tinggal masukkan adonan ke dalam cangkang kepitingnya. Ini sih sesuai selera aja ya. Kemudian kukus selama 30 menit. Sip, jadi deh siomay cangkang keyeup-nya. Somai cangkang keyeup. Udah jadi nih, lihat bentuknya unik pakai keyeup. Tinggal lah nepikan nojos Bu. Sok bae nama tuang Bu canak Bu. Waduh, benar-benar gawat ini. Siomaynya enak banget. Meski tanpa campuran daging kepitingnya, namun rasa dan aroma dagingnya ada loh. Benar-benar maknyus. Ini sih yang dinamakan siomay naik level. Apalagi dicampur dengan saus kacangnya. Menipas pisan. Gurih, manis, pedas, semuanya menyatu dengan sempurna di mulut. Eits, cangkang kepitingnya juga bisa dimakan loh. Jadi kriuk kayak kerupuk. Mulai dari pandan laut, ikan, gurita, kepiting, sudah Rangga olah dan santap nih. Tapi sepertinya masih ada yang kurang. Apa ya kira-kira? Ya, Rangga ditemani Neng Ica dan Kang Dani kali ini akan mencari sidat. Cara menangkap sidat di sungai mah mirip dengan memancing ikan. Nih, alatnya aja sama. Tinggal pasang umpan berupa udang saja di kailnya. Lalu pasang joran yang terbuat dari bambu ini di pinggir sungai yang rimbun. Karena sidat menyukai tempat yang sedikit terkena sinar matahari. Uniknya, setelah joran ditusukkan ke batang pohon nipah, joran bisa ditinggal untuk memasang di lokasi yang berbeda. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya joran dan senar yang sudah dipasang terlihat bergerak. Tanda ada yang memakan umpannya. Mana? Tuh, tinggal itu leleoran tuh. Mana? Itu orai sidat tuh. Sidat itu mah. Sok atuh. Ayo tuh. Sampurkan. Cabutnya. Cabut lah.
Wih, tinggalin Neng. Sidat memang banyak diminati masyarakat Legok Jawa ini. Rasanya yang dikenal lezat dan harganya yang cukup tinggi menjadi alasannya. Jangan kaget ya, kalau sidat bisa tumbuh hingga panjangnya mencapai 1,5 meter. Wah, kebayang pasti beratnya. Hebatnya lagi, sidat memiliki habitat hidup yang unik loh Sadayana. Ia mampu beradaptasi di perairan tawar, muara, hingga estuari. Yo, Kang, Neng, kayak info tentang sidat. Jadi, sidat itu adalah ikan karnivora. Makanya kita menangkapnya menggunakan hurang atau udang. Selain bernapas menggunakan insang, 60%-nya sidat itu bernapas melalui kulit. Nah, makanya sidat itu mampu bertahan hidup di luar air. Gitu, Neng. Terang tuh. Kali ini saya akan memasak sidat kuah danas bareng Neng Ica dan Ibu Lia. Leres, Bu? Sok, Ibu ayeuna naon ngarendos? Abi ngabersihan ieu, Bu. Daging sidat cepat sekali membusuk, jadi harus cepat diolah dalam kondisi segar ya. Lagi-lagi Rangga kebagian untuk membersihin, mulai dari ikan, kepiting, sekarang sidat. Aduh, sementara Rangga ngebersihin sidat, Neng Ica dan Ibu Lia bertugas menyiapkan bumbu halus dan bahan pelengkapnya. Untuk menghilangkan aroma amis khas sidat, bumbu rempah yang melimpah bisa jadi solusi. Kunyit, lengkuas, bawang merah, bawang putih, dan garam diulek secara bersamaan. Satu lagi nih yang unik dalam masakan ini. Ibu Lia akan mempraktekkan cara mengupas nanas tanpa menggunakan pisau. Cukup pukul-pukul pelan dan tekan nanas beberapa kali. Lalu putar tangkal nanasnya hingga copot. Tinggal ambil satu persatu mata nanasnya. Nah, daging nanas akan terpisah dengan sendirinya seperti ini. Wih, keren emang Bu Lia. Balik lagi ke sidatnya nih. Sidat yang bagus dan layak dikonsumsi adalah sidat yang jika ditekan permukaan tubuhnya masih terasa padat dan elastis. Kemudian lihat juga bagian matanya, harus masih jernih dan tidak cekung. Sidat udah bersih nih, waktunya digoreng terlebih dahulu menggunakan minyak panas. Harga sidat memang lebih mahal dibandingkan dengan daging sapi. Hal itu dikarenakan kandungan gizi sidat yang mantap pisan. Selain itu, mahalnya harga sidat juga karena permintaan pasar luar negeri sangatlah besar. Neng, gue itu asak danya. Angkat weh. Sekarang gantian, tumis bumbu halusnya. Tumis sampai harum, kemudian masukkan buah danas atau nanas. Nanas berfungsi tak hanya sebagai penguat rasa saja. Nanas juga berfungsi meminimalisir kadar kolesterol yang ada pada tubuh kita jika dikonsumsi secara tepat. Kalau udah matang, tinggal diangkat aja. Dan ini dia jadinya, sidat kuah danas. Sidat kuah danasnya teh udah jadi gening meni lihat. Ararageng alias pada besar belutnya teh. Bu, enak mana Bu? Kurang tuang Bu. Mana Neng nu abi? Kanggo Ibu heula atuh. Langsung aja kita santap. Ayo Bu, Neng Ica, jangan malu-malu atuh. Kalau malu mah gak akan kenyang. Benar-benar mantap rasanya. Manisnya dan gurih asamnya kuah danasnya benar-benar berpadu dengan baik. Saling melengkapi sama seperti kita, Neng. Selain lezat, sidat juga sangat bergizi tinggi loh. Karena sidat mengandung DHA dan EPA yang berguna untuk perkembangan otak, khususnya pada anak, dan mampu meningkatkan daya ingat serta mencegah kepikunan pada orang dewasa. Wah, pantesan saja masyarakat Jepang sangat menyukai sidat karena khasiatnya sangat dahsyat. Kalau begitu, makan yang banyak yuk Neng, Bu, biar gak cepat pikun.